Lagi-lagi kasus pemukulan. Begini ceritanya. Ada sekelompok, sebut aja dah, genggong, yang terdiri dari beberapa cowok dan cewek di satu kafe. Lagi enak-enak makan, salah satu cewek genggong ketemu temannya di meja yang lain. Sebut aja deh kelompok geng jelita. Entah gimana ceritanya, tuh cewek nangis. Nah, cowok-cowok genggong nyamperin ke geng jelita, terus ribut deh, dipukulin tuh anak-anak geng jelita ampe babak belur. Nah, teman-teman geng jelita nggak terima dong, akhirnya lapor sama polisi. Pertanyaan aneh, kalau dilakuin pemukulan kayak gini, bisa nggak kena sanksi hukum? Terus kalau ternyata orang yang dipukulin nggak mau lanjut kasusnya, bisa nggak sih damai aja gitu? Mohon deh dikasih penjelasan, biar aneh nggak main pukul aja sama orang kalau lagi emosi. Bercanda, peace ya gitu. Halo B, bukan main pertanyaannya. Gini B, terkait pertanyaan Babe ini termasuk ke dalam ranah tindak pidana penganiayaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam pasal 351 tentang penganiayaan. Adapun di dalam ayat 1 dijelaskan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian di dalam ayat 2, jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian di dalam ayat 3, jika perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Terkait ancaman pidana berupa denda sebesar Rp4.500 yang terdapat dalam pasal 351 ayat 1 KUHP telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan atau jumlah denda dalam KUHP. Pasal 3 menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana denda yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 menjadi paling banyak Rp4.500 dikalikan 1000 menjadi Rp4.500.000. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait penyelesaiannya, apakah bisa damai? Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara tersebut digantungkan pada 2 jenis delik. Terdapat 2 jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu delik biasa dan delik aduan. Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Jadi meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, polisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Dalam delik aduan, perkara tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Bagi tindak pidana yang tergolong delik aduan, proses akan dihentikan jika si korban dan si tersangka telah berdamai atau menyelesaikan secara kekeluargaan dan pengaduan telah ditarik kembali. Dikarenakan pemukulan ini tergolong ke dalam delik biasa atau laporan, maka proses hukum tetap berjalan walaupun dilakukan perdamaian. Artinya, kasus tidak dapat diberhentikan dan akan terus diproses oleh aparat penegak hukum. Jadi, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Babe. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.